sumbangan untuk masjid. Kita kasih nggak ya? Kasih ya, tapi cepet aja. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Yuk. Kita belok kanan sih harusnya, tapi ini banyak truk di depan. Panjang. Lahannya udah dijadikan sawit semua. Sejauh mata memandang pohon sawit. Nah, di sini perusahaan sawit lagi kan. Itu truknya belok ya kanan. Kita jangan ikut belok kanan. Kita kan nggak mau ke perusahaan sawit. Kalau nggak ada pohon-pohon sawit yang kita lihat di tepi jalan ini, mungkin provinsi kita nggak sekaya itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita udah selesai ini dari Sengeti. Kemungkinan jalur di depan ini makin lama makin sepi. Makin ya lebar jalannya masih sama, cuman makin banyak truk sih. Dan berlekok-lekok, berbelok-belok. Banyak tikungan, banyak pendakian, banyak turunan yang agak lumayan menantang. Pulang dari Jambi ke Tungkal kan dengerin musik ya, biar nggak ngantuk atau nggak bosan. Tapi kalau di daerah sini biasanya sebisa mungkin entah volume musiknya dikecilin atau memang dimatikan sama sekali, karena ini butuh konsentrasi dan fokus yang agak lumayan tinggi ya di daerah sini. Karena bisa lihat tuh, truk di depan itu nyalip-nyalip. Di sini kendaraan sesuka mereka ya. Karena itu tadi, lihatlah daerahnya itu sepi. Lebih agak semi-semi hutan gitu. Tapi di sinilah dimana kendaraan lintas Sumatera itu paling padat. Sampai batas nanti kita sampai Simpang 3, Simpang kilometer 35 Bukit Baling. Nah, di situ nanti mungkin agak lebih sedikit sepi karena mereka kebanyakan lurus, sedangkan kita belok kanan. Nah, ini yang sangat menantang. Lihat mobil box di depan ini. Kalau nggak disalip, sampai kapan kita ngikutin dia? Tapi kalau mau nyalip juga agak ngeri-ngeri ya, kadang di sini harus hati-hati karena ini tikungan loh di depan itu. Kadang bisa banyak blind spot, kalian mau nyalip tiba-tiba ngebut di depan lawan arah, ada bus, ada truk ngebut. Ya udah, kita sabar aja ya. Karena kita di sini konsepnya santai aja. Menikmati pemandangan. Ini nggak usah terlalu keburu-buru banget. Sebelah kirinya itu ada tempat spot baru yang aku bilang agak unik ya, atau agak aneh. Karena dijadikan orang tempat wisata. Padahal sebenarnya kalau aku bilang itu nggak terlalu mainstream terjadikan tempat wisata. Tapi kenapa uniknya bisa aja orang jadiin tempat wisata. Ini yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri nanti itu ada bukit kecil. Kalau nggak salah kalau di Maps namanya Bukit Tengah. Itu depan di mana ada truk itu. Itu memang pas di puncak bukitnya ya. Jadi kalau kita di sana berhenti itu kita bisa lihat view yang cukup panoramik gitu. Bisa lihat ke bawah. Tapi ya banyak beberapa pengendara pemudi itu stop di sini untuk ambil foto. Tapi kalau menurutku biasa aja ya. Maksudnya pemandangan kayak gini biasa aja di Jambi. Cuman ya karena kebetulan kayaknya pohon-pohon di situ banyak yang ditebang. Jadi memungkinkan untuk menjadi sebuah spot wisata dadakan gitu ya. Padahal itu di tempat istilahnya tuh tepat di tengah jalan gitu, dimana banyak truk lalu lalang, mobil lalu lalang. Kurang nyaman sebenarnya untuk berhenti di situ. Tapi ya namanya masyarakat Indonesia ya, mau dimanapun ada tempat yang kira-kira lumayan oke lah gitu. Beda dari yang biasanya, ya kenapa enggak berhenti dan ambil foto. Lagian gratis juga kok. Mungkin itu faktor paling utamanya ya. Gratis gitu, nggak bayar. Semua masyarakat Indonesia tuh suka yang praktis, simple, dan nggak ngeluarin uang. Oke, ini ada penurunan lagi. Dan tikungan. Ya, di sini medannya seperti itu. Tikungan, penurunan. Tapi view-nya enak loh. Kayak di samping kiri kita nih banyak pohon gitu. Adem, teduh gitu. Tapi cuman ya lebat aja. Rasanya tuh kayak gelap aja. Terutama untuk kalau dari lawan arah ya, kalau lihat view orang yang di depan kita tuh agak blind spot karena pohon-pohon tadi nutupin kita. Nah, sekarang agak kurang pohonnya. Tapi ada depan ini masih ada bukit lagi. Dan hati-hati juga ya di sini ya, karena kadang-kadang nggak kelihatan lawan dari depan. Karena ini penurunannya agak lumayan tinggi. Walaupun nggak tinggi-tinggi banget sih, cuman karena lagi-lagi ini tikungan ke kiri,
mobil, motor kadang nggak kelihatan. Jadi hati-hati, jaga speed, dan klaksonin biasanya. Kalau misalnya kalian bener-bener high speed banget ya. Nah, di depan itu ada SPBU lagi. Bukit Baling namanya, SPBU-nya SPBU Bukit Baling. Karena daerah kita ini Bukit Baling. Dulu waktu masih sering lewat Jambi Tungkal, ini salah satu SPBU pilihan untuk stop gitu. Tapi sekarang karena udah terlalu banyak SPBU yang dibangun, jadi nggak terlalu sering berhenti di sini sih. Itu banyak truk banget, truk pada ngantri di sini. Kita sambil lalu aja, sambil kita nikmatin perjalanan. Rumah makan Budi. Oke, ya di sini ya pemandangan yang cukup biasa ya. Kalau ada rumah makan kecil gitu di mana memang tempat berhentian para supir truk ini. Jangan pikir ini tempat wisata untuk orang umum ya. Walaupun kalian bisa aja sih kalau mau memakan di tempat-tempat seperti itu. Tapi ini pasar utamanya, target market utamanya ya para supir, para kernet gitu. Yang bukanya biasa sampai 24 jam gitu. Tempat mereka istirahat di malam hari untuk memulihkan energi kembali lah untuk lanjut lagi mengejar setoran kerjaan mereka di pekerjaan mereka masing-masing. Jadi bukan untuk masyarakat umum sih biasanya. Tapi di daerah lintas kayak gini itu hal yang sangat umum. Nah, di depan itu kalau bisa kalian lihat sebelah kanan itu adalah kantor polisinya Muaro Jambi. Apa sih kalau kabupaten itu Polres ya? Polres, Polisi Resor Muaro Jambi. Jadi pusatnya, base campnya, markas besarnya para polisi di Muaro Jambi itu di sebelah kanan inilah. Jadi ya memang pas ya gitu tempat mereka ngepost itu di sini karena memang disinilah lalu lintasnya para warga berlalu lalang dari berbagai macam daerah, bahkan dari luar provinsi sekalipun. Jadi kalau ada pelanggaran hukum bisa ditindak atau dipatroli dengan cukup fleksibel lah gitu. Sebentar lagi kita akan sampai kilometer 35, tapi jalannya masih agak berbukit-bukit seperti ini. Ini sangat membuat terlena kadang. Bukit-bukit gini nih enak untuk ngegas gitu, untuk menarik gas biar lebih kenceng gitu. Karena asik gitu, apalagi kalau jalannya sepi kayak gini kan. Terus bukit itu kalau kita nggak ngegas ya nggak akan naik kita ke atas gitu. Kalau motor kalian yang cc-nya kecil kayak Beat, dulu pernah punya Honda Beat nih. Kalau di daerah bukit gini agak ngeden gitu. Ditarik gas berkali-kali masih aja susah naik. Kecuali kita zigzag ya. Kita bawa motornya agak kiri kanan gitu. Mungkin agak ketolong. Tapi kalau udah pakai Honda Beat, naik bukit kayak gini, boncengan, banyak bawaan barang-barang yang berat, aduh. Ya berdoa aja lah diberikan pertolongan agar bisa naik. Tapi kalau motor kalian yang cc-nya lumayan proper 125-an, ya lebih gampang untuk naiknya. Bukan berarti nggak bisa ya, banyak loh. Biasa aja Beat banyak kok yang bisa naik juga. Cuman nggak semulus tarikan motor-motor yang cc-nya lebih gede. Nah, ini kita akan nikung lagi. Hati-hati ada mobil di depan. Ada truk. Turunan lalu tanjakan lagi sih. Enak banget pagi-pagi lewat sini. Sepi dong. Biasanya kalau sore-sore atau jam menjelang maghrib gitu, jam 4, jam 5-an, truk udah pada ngantri di sini. Ada masa-masanya atau jam-jam tertentu di mana kayak truk itu pada memang ngambil giliran untuk keluar dari perusahaan masing-masing. Mau itu truk minyak, truk BBM, truk sawit, truk karet, semua pada keluar. Kita belok kanan sih harusnya, tapi ini banyak truk di depan, jadi kita agak pelan dulu, biarin mereka lewat baru kita belok. Panjang. Ini namanya simpang kilometer 35. Kalau kita lurus kita akan ke Tungkal Ulu, ke Merlung, itu masih Tanjung Jabung Barat sih.
Tapi ya itulah salah satu keunikan Tajabung Barat itu adalah kecamatan-kecamatannya terputus ya, terselap-selip di daerah jalan lintas kayak gini. Jadi dia kalau dari Jambi kan kita ke Muaro Jambi dulu, baru ketemu Tungkal lagi. Harusnya belok kanan ini arah ke Tungkal kotanya, tapi bisa ke sana. Tapi itu bukan Tungkal sih, lebih ke Tanjung Jabung Barat, tapi Tungkal Ulu, kecamatan yang lain. Terus kalau kita terus tadi, di lurus tadi, kita terus aja gak berhenti, kita sampai ke Riau, Provinsi Riau. Jadi kalau mau ke Riau lewat jalan darat, itulah jalannya. Itu namanya Jalan Lintas Timur Sumatera. Nah, jadi kalau yang mau ke Pekanbaru, mau ke Rengat, ya lewat sana. Tapi yang jalan yang kita lewatin ini, yang sebelah kanan, kita kan belok kanan ini. Ini udah bukan Jalan Lintas Sumatera lagi. Ini jalan lintas apa ya? Jalan lintas provinsi aja sih. Bukan jalan lintas provinsi sih. Jalan lintas kabupaten, tapi jalan provinsi untuk lintas kabupaten. Kalau yang tadi itu jalan nasional untuk lintas provinsi. Nah, jadi tahu ya bedanya di mana ya? Aduh, ada lubang. Oke, di depan kita ini beberapa meter ke depan kayaknya kita akan melewati perusahaan sawit. Kalau nggak salah namanya PT Bukit Bintang Sawit ya, kalau nggak salah. BBS ya. Nggak tahu salah apa enggak ya. Takutnya aku salah nama. Tapi yang jelas di sini adalah daerah perlintasan truk-truk sawit. Truk-truk sawit itu keluar masuknya dari sini, depan itu. Ini kebetulan nih mereka lagi nggak produksi ya, lagi nggak bakar sawitnya, biji sawitnya. Biasanya kalau lagi masa-masa mereka bakar sawitnya, itu bakal asapnya membumbung tinggi dari jauh, bahkan bisa kelihatan. Dan nggak kelihatan aja sih, bahkan kecium baunya. Bau sawit itu kan unik ya, identik gitu. Bau menyengat dari sawit. Tapi kalau bau sawit sih nggak sebau itu ya. Lebih parah lagi bau karet sih. Tapi ya namanya daerah industri ya. Walau daerah-daerah tepi pedesaan seperti ini memang pusatnya perusahaan seperti itu. Disitulah pemasokan APBN apa APBD kita ya. Perusahaan-perusahaan seperti itu mencari keuntungan yang nanti bakal beberapa diantaranya mungkin disetorkan ke pemerintah, yang membuat kabupaten atau provinsi kita kaya ya dari hasil bumi seperti itu. Kalau nggak ada pohon-pohon sawit yang kita lihat di tepi jalan ini, lihat kan kiri kanan kita. Kalau nggak ada pohon-pohon sawit seperti ini, nggak ada hasil tani para petani seperti ini ya, mungkin provinsi kita nggak sekaya itu, mungkin ya. Dan tambang juga sih ya, hasil tambang kayak minyak, gas, alam, Petrocina, itu ada buat perusahaan juga di Kuala Tungkal kan. Weh, dia mau nyalip bro, nggak mau, nggak kasih weh. Oke, di depan itu tanjakan lagi. Dan lihat nih truk di depanku ngeden. Waduh, asapnya minta ampun, hitam. Ini daerah perbukitan. Kita nanjak. Dan di sebelah kiri itu, apalagi kalau beberapa tahun yang lalu ya, tapi kalau sekarang sudah banyak ditebangin. Ini masih semi-semi hutan bro. Jadi kayak kirinya ini masih belum terjamah kayaknya. Belum dijadikan kebun atau apa. Kalau lihat banyak pakis-pakis. Banyak tumbuhan-tumbuhan liar. View-nya masih hutan hujan tropis banget ini. Tapi perasaan daerah sini nggak selebat dulu ya. Kayaknya kalau dulu itu waktu zaman aku awal-awal kuliah, seakan-akan di sini ini gelap banget, kayak benar-benar hutan gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah agak lumayan ya. Sudah nggak terlalu gelap atau apa sih? Nggak terlalu lembab lagi. Di kiri kanan seperti yang kalian lihat, sejauh mata memandang pohon sawit. Kita di atas loh. Di bawah kita ini kebun-kebunnya sampai ke bawah, ini bukit loh. Agak bisa dibilang semi-semi jurang, tapi jurangnya nggak terjal juga sih. Lihat ini pondok-pondok rumahan orang ini tepat di atas bukit sebenarnya. Dan ke bawah itu kebanyakan semuanya udah diambil alih fungsi, lahannya udah dijadikan sawit semua. Nggak ada selain bukan kebun kelapa sawit. Kalau nggak kebun kelapa sawit ya beberapa berarti masih jadi hutan lindung lah istilahnya, yang mungkin dijaga sama pemerintah ya untuk nggak dieksplor. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ya setinggi ini pohon palm oil semua.
Kalau kalian bisa lihat kiri kanan kita ini banyak pakis, pohon paku. Ini kalau dulu kerasa banget sensasi hutannya di sini, tapi makin lama makin dibelah. Udah banyak yang dipangkas beberapa rumput liarnya. Jadi nggak terlalu serem banget kalau lihat sini. Harusnya di depan sini nih, seingatku dulu sebelah kanan ada pohon mati ya, pohon kayu tinggi gitu, tinggi menjulang, pohon kayu. Tapi kayaknya udah ditebang. Jadi nggak ada lagi pohon kayunya. Dulu lumayan unik loh view di sini karena ada pohon kayu. Di depan itu ada orang mau minta sumbangan untuk masjid. Kita kasih nggak ya? Kasih ya, tapi cepet aja. Kasih Pak. Kasih Pak. Ayo. Ya, itu udah ada gapuranya. Agak kurang terurus sih sebenarnya tugu ini. Bukan tugu sih, gapura ini. Karena udah berlumut dan agak kucel ya. Harusnya direnovasi sih. Jadi kalau kita udah lewatin gapura ini, kita udah nggak di Kabupaten Muaro Jambi. Kita udah secara resmi udah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Udah Tanjung Jabung ini. Tapi belum Tanjung Jabung Barat, masih Tanjung Jabung Timur. Masih satu kabupaten lagi sebelum kita sampai menuju Tungkal. Ini kalau nggak salah kecamatan yang kita masukin ini tuh Kecamatan Mendahara. Mendahara Ulu ya kalau nggak salah. Koreksi kalau salah ya. Oh, ini rute sini view-nya sama kayak sebelum-sebelumnya kita lewatin. Di sini juga semi-semi hutan. Kayaknya ini hutan kayu apa ya? Kayu jati. Bukan. Aku nggak terlalu ngerti tentang nama pohon sih. Tapi ini pohon kayu yang jelas di sebelah kiri ini. Ini jelas bukan pohon karet ya, tapi mirip bentuknya kayak pohon karet. Di sini jalan lurus saja, mulus. Tapi sekarang sudah agak mulai berlubang. Jadi nggak bisa terlalu ngebut. Nah, ini expander mau nyalip, kita ngalah. Nah, itu lihat truk di depan itu truk sawit, dia sampai ke posnya. Di sini perusahaan sawit lagi kan. Itu truknya belok kanan. Kita jangan ikut belok kanan. Kita kan nggak mau ke perusahaan sawit. Setelah tanjakan ini ada tikungan di depan. Kita belok kanan. Set. Belum. belum nyampe tikungannya. Wow, ada polisi tidur. Sengaja biar kita nggak ngebut-ngebut ya. Tapi enak loh tikungannya loh, tajam loh, dan luas gitu. Jalannya lebar. Sejauh memata memandang kita nikmatin suasana alam aja ya. Ini ada pohon pinang di sebelah kiri ini. Tumben ya ada pohon pinang di sekitar sini ya. Biasanya pohon pinang itu kalau udah mau masuk Tanjab Barat atau daerah yang agak rawa, kayak daerah Tungkal banyak pinang loh. Kalau di sini ya cuman ini aja lah. Sawit lagi. Oke, kayaknya kita udah dekat ini mau sampai simpang kiri. Sebenarnya agak bingung ya aku nama penyebutan simpang ini apa, karena ada yang bilang namanya simpang kiri karena simpang belok kiri menuju Sabak, Tanjab Timur. Tapi ada yang juga bilang namanya simpang sebenarnya adalah Simpang Tuan karena nama kelurahan atau kecamatannya itu bukan kecamatan sih, kelurahan atau desanya Simpang Tuan. Tapi ada juga bilang namanya Simpang Tuan itu yang di sana, yang desanya. Ini bukan Simpang Tuan, ini Simpang Sabak gitu kan. Ada yang bilang juga Simpang Sabak, ya udahlah. Mau namanya Simpang Sabak, Simpang Kiri, Simpang Tuan, yang penting Simpang 3 yang ramai, banyak toko di mana kita bisa berhenti biasa untuk istirahat di sini karena di sini ada SPBU, ada masjid, ada Alfamart dan macam-macam lah gitu. Dan ada pos polisi lalu lintas juga sih di sini. Dan iyalah di sini memang tempatnya biasanya banyak orang untuk rest, untuk jadiin rest area kalau mereka bawa motor atau mobil dari Jambi atau dari Tungkal ke Jambi. Soalnya di tempat lain kan nggak seramai yang tadi, simpang tadi. Nah ini Simpang Tuan nih. Ini yang dinamakan Kelurahan Simpang Tuan, itu ada di sebelah kiri kan, kalian bisa lihat Kel SP Tuan. Mungkin di sini yang namanya Simpang Tuan ya. Kalau yang tadi simpang apa ya? Nggak tahu. Kadang-kadang definisi simpang itu tergantung suka-sukanya masyarakat sekitar lah. Mereka mau bilang simpang apa. Yang penting paham, mengerti apa yang dimaksud kalau kita bilang simpang apa. Itu maksudnya tempat yang mana gitu ya.